Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya adalah guru mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMKN 1 Cimahi. Pada tahun pembelajaran 2022-2023 ini saya mengajar di kelas 11, 12, dan 13. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah siswa dalam proses pembelajaran di SMKN 1 Cimahi, khususnya di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah deskripsi permasalahan, yang kedua adalah akar permasalahan, yang ketiga adalah solusi permasalahan, yang keempat adalah hasil pemecahan masalah, dan terakhir adalah sumber rujukan solusi permasalahan. Baik, kita yang pertama, poin yang pertama adalah deskripsi permasalahan. Nah, dalam proses pembelajaran di SMKN 1 Cimahi diharapkan peserta didik itu dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya mereka mau bertanya, mau mengemukakan pendapat, atau mau menjawab pertanyaan. Tapi dalam kenyataannya masih banyak peserta didik yang tidak aktif berperan dalam proses pembelajaran. Misalnya mereka tidak mau bertanya, bahkan dalam diskusi kelompok tidak mau mengemukakan pendapat gitu. Dan konsentrasi belajar mereka mungkin terganggu juga dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Misalnya seperti bermain gadget secara sembunyi-sembunyi, atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran dan membuat mereka menjadi tidak fokus. Selain itu, interaksi yang intens dengan gadget membuat peserta didik menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Contohnya ketika mereka diberikan pertanyaan dan mereka diberikan waktu untuk menjawab, mereka sebagian besar itu biasanya langsung mencari jawaban di internet. Padahal mungkin mereka sudah memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang harus mereka pecahkan. Kemudian juga materi yang dianggap agak sulit untuk dipahami itu membuat peserta didik itu agak kurang antusias untuk belajar. Salah satunya adalah materi biaya produksi. Nah, dalam materi biaya produksi ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian biaya produksi. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan manfaat dari informasi tentang biaya produksi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan elemen-elemen dari biaya produksi. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menghitung biaya produksi. Nah, dalam menjelaskan pengertian, dalam menguraikan manfaat informasi biaya produksi, itu peserta didik tidak terlalu kesulitan. Tapi dalam membedakan elemen-elemen biaya produksi, khususnya antara biaya langsung dan tidak langsung, itu masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut, maka saya mencoba mengambil akar permasalahan dari permasalahan yang dialami siswa di proses pembelajaran ya. Yang pertama adalah peserta didik belum memahami tentang biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak fokus dalam belajar, atau yang ketiga adalah penerapan metode pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. Nah, dari akar permasalahan tersebut saya melihat hal yang paling penting adalah inti dari permasalahannya adalah karena penerapan metode pembelajaran yang kurang menarik perhatian siswa. Oleh karena itu saya mencoba menguraikannya di dalam poin yang ketiga, yaitu solusi pemecahan masalah untuk menyelesaikan permasalahan siswa dalam proses pembelajaran di SMKN 1 Cimahi berkaitan dengan materi biaya produksi. Nah, dalam solusi pemecahan masalah, tentu saja solusinya berdasarkan akar dari permasalahan yang sudah dijabarkan di paparan sebelumnya. Berdasarkan akar permasalahan yang sudah diuraikan, saya melihat inti dari permasalahannya adalah metode pembelajaran yang kurang bisa membuat peserta didik aktif dan fokus, dan tidak membuat peserta didik percaya diri dengan kemampuannya. Oleh karena itu, saya mencoba menggunakan satu metode pembelajaran cut sort atau mensortir kartu dengan sedikit modifikasi yang membuat peserta didik digiring untuk aktif dan berani mengemukakan pendapatnya berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, modifikasi yang dilakukan adalah pasangan kartunya tidak hanya satu, tetapi dibuat lebih banyak. Artinya kartu yang berisi jawaban dibuatnya lebih banyak untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik lebih banyak untuk dapat mengemukakan pendapat. Kemudian modifikasi yang berikutnya adalah peserta didik tidak diperkenankan menggunakan gadget.
Jadi mereka harus maksimal mengingat kembali semua pengetahuan yang sudah mereka miliki tentang biaya produksi dan memperkuatnya lagi dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, dari solusi yang coba saya sampaikan, maka dapat kita lihat hasilnya setelah diterapkan, yaitu yang pertama bahwa penerapan metode pembelajaran Carshot dengan modifikasi itu membuat antusias peserta didik meningkat pada proses pembelajaran. Mereka lebih fokus dan dalam belajar dan karena harus berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kartu jawaban yang dibuat lebih banyak ternyata berhasil membuat peserta didik lebih aktif saling berdiskusi untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Yang ketiga, larangan menggunakan gadget dalam mencari jawaban berhasil membuat peserta didik lebih termotivasi untuk berpikir dan mengingat pengetahuan yang sudah mereka miliki tentang biaya produksi dan berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, poin yang terakhir adalah sumber rujukan masalah. Dalam kasus pemecahan masalah ini saya mengambil rujukan masalah dari publikasi ilmiah yang dibuat oleh Ibu Siti Asyariah HF. Beliau adalah guru pengajar di Madrasah Negeri Gemolong yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Carshot untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, strategi pembelajaran Carshot ini merupakan kegiatan kolaboratif yang digunakan pendidik untuk mengajak siswa meninjau ulang materi yang telah disampaikan. Metode mensortir kartu ini atau Carshot ini digunakan untuk peserta didik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Tujuannya dari Carshot ini adalah untuk mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa. Demikian pemecahan masalah yang saya sampaikan dan yang sudah saya terapkan di SMKN 1 di pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan yang saya ampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.